Wacana penambahan pembangunan pos polisi di kawasan wisata Tiga Gili diusulkan Polres Lombok Utara. Langkah ini guna mengantisipasi dan menangani berbagai potensi gangguan Kamtibmas di kawasan wisata. Keamanan dan kenyamanan kawasan Tiga Gili dari gangguan Kamtibmas menjadi prioritas aparat keamanan, khususnya Kepolisian Resort Lombok Utara. Pasalnya destinasi wisata tersebut sebagian besar menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga faktor keamanan dan kenyamanan pun menjadi penting dan menjadi atensi pihak kepolisian. Resort Lombok Utara mengusulkan penambahan pos polisi guna menunjang tugas kepolisian dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas di kawasan Gili Matra yang terbuka bagi wisatawan, khususnya yang datang dari Pulau Bali langsung masuk ke Gili tanpa melalui pos pemeriksaan di Pelabuhan Bangsal. Semua kapal yang datang dari Bali itu wajib turun di Bangsal untuk kita lakukan pemeriksaan. Baru mereka bisa ke Gili. Nah, yang sekarang ini terjadi adalah mereka dari Bali langsung ke Tiga Gili, Jenderal. Nah, sedangkan subsektor kita di Gili hanya satu, Jenderal, dan itu pun tanah masih pinjaman. Kami berusaha berkoordinasi dengan Pemda, disiapkan tanah, mungkin di anggaran tahun depan akan kami upayakan untuk dibangun. Termasuk Satpol Air juga kami kantornya belum punya, masih numpang di Siang Bandar. Saat ini baru terdapat satu pos polisi yang ada di Gili Trawangan dan fungsinya belum optimal. Dan kondisi tersebut ditenggarai rentan berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti penyelundupan barang ilegal ke kawasan Tiga Gili. Polres Lombok Utara telah mengajukan usulan penambahan pos polisi ke pemerintah daerah setempat dan diharapkan dalam waktu dekat sudah direalisasikan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, ribuan warga Lombok Tengah terima bantuan pangan non-tunai sebesar Rp600.000. Sasaran dari bansos ini pedagang kaki lima dan nelayan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sebanyak 16.500 warga Kabupaten Lombok Tengah penerima bantuan sosial bagi pedagang kaki lima dan nelayan disalurkan pemerintah daerah melalui Polres setempat. Bantuan sosial berupa uang tunai Rp600.000 ini diberikan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah warga penerima bantuan sosial yaitu pedagang kaki lima sebanyak 4.000 orang, nelayan sebanyak 12.500 orang. Kalau target jumlah yang diberikan untuk nelayan itu ada 12.500. Kemudian untuk PKL ya, pedagang kaki lima dan warung sekitar 4.000. Kalau dana sendiri berapa mereka dapat per orang? Satu orang 600.000. Sejumlah warga mengaku bersyukur penerima bantuan sosial sebagai tambahan modal usaha dan juga untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kebanyakan pegawai PKL. Bling ya termasuk. PKL jualan terus. Pak, bantuannya apa ini? Berupa apa? Nah, bantuan ini ya udah tahulah dikasih lah untuk bantuan uang atau apa? Uang. Berapa nih, Pak? Rp600. Merasa terbantu sekali ini untuk kebutuhan apalagi menjelang puasa ini. Ya. Kalau pekerjaannya apa? Jual pentol. Bantuan yang diberikan diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat terdampak pandemi COVID-19. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, protes penundaan pemilu 2024 terus bergulir di daerah karena dinilai mencederai konstitusi dan demokrasi. Protes penundaan pemilu terus bergulir dari pemerintah pusat hingga ke daerah termasuk di NTB. Wacana penundaan pemilu 2024 diprotes DPD Partai Demokrat NTB karena dinilai mencederai konstitusi dan demokrasi. Dan Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ya tentu harus segera ini ya, karena memang kita menghadapi verifikasi parpol pendaftaran partai politik di bulan Agustus yang akan datang. Nah, tentu mulai sejak besok pagi saya kira ini sudah mulai harus dirapikan persiapan untuk Muscap 10 kabupaten kota, kemudian berturut-turut setelah itu ke Tanah Cabang, ke Ranting, ke sampai dengan anak ranting. Memang
kami targetkan selesai pada tahun 2022 ini. Partai Demokrat optimis AHY dapat menjadi calon yang memberikan keinginan rakyat dan dapat menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang demokratis, memberikan hak pilih bagi masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.